Shalom, berjumpa kembali di dalam komunitas belajar dunia roh Indonesia yang tergabung dalam Yesus Ministry. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau belajar lagi Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lagi Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih tinggi sampai kami bisa bertemu dengan Engkau. Secara roh maupun secara jasmani. Karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang kami puja dan puji. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar, sikapkan semuanya Tuhan. Semua kegelapan setan iblis yang tidak mengganggu pemuritan ini diikat bawa naik ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan. Dan malaikat-malaikat yang dari Tuhan Yesus Kristus kami aktifkan untuk menjagai pada saat pengajaran ini didengarkan. Pada saat pengajaran ini diajarkan. Malaikat Tuhan, kerjakan bagianmu. Kita bekerja bersama-sama buat Yesus. Untuk kerajaan surga. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Kita kembali belajar ya di dalam kekristenan ini, di dalam gereja Tuhan ini. Perlu semuanya disingkapkan. Supaya orang-orang Kristen ini mengerti. Ya. Saya mengharapkan semuanya digas yang baca Alkitab. Digas semuanya. Dan nanti pada suatu titik, kamu akan melihat dengan panca indera rohmu. Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang sesungguhnya. Dan kamu bisa melihat dengan mata rohmu. Apa yang saya ajarkan ini. Engkau akan membuktikan, engkau akan melihatnya. Dengan mata rohmu sendiri. Pada saat ini saya menyampaikan tentang barang-barang profetik. Saya katakan bahwa barang-barang profetik itu tidak lebih daripada jimat. Karena iblis itu begitu ya, licik. Dia kerjanya dengan cara kasar. Kalau cara kasar tidak berhasil, dia akan merubah strateginya dan masuk secara lembut dan tidak berasa. Oleh sebab itu, jikalau kamu belum terbuka panca indera rohnya, mungkin kamu akan menentang apa yang saya ajarkan. Tetapi jikalau kamu sudah terbuka panca indera rohnya, engkau akan setuju, akan melihat sendiri dengan apa yang engkau lihat tentang barang-barang profetik itu. Tidak lebih daripada jimat. Karena roh itu butuh rumah. Roh Kudus butuh rumah. Roh Kudus butuh bait Allah. Yaitu tubuhmu adalah bait Allah. Di mana Roh Kudus bertahta. Roh ini butuh rumah. Begitu juga setiap roh-roh yang lain. Ya, macam-macam roh yang kecil. Ya. Itu butuh juga rumah. Nah, orang Kristen yang tidak menempel kepada Yesus ya, dan orang Kristen ya yang tidak terbuka panca indera rohnya, ini ya dia tidak tahu bahwa barang-barang profetik itu tidak lebih daripada jimat. Kalau kamu tidak percaya, kamu buktikan dengan panca indera rohmu. Jangan dengan mata satu. Karena mata satu itu bukan dari Yesus. Dengan mata satu ya kamu tidak bisa melihat. Karena mata satu itu dari iblis. Tidak mungkin iblis membongkar kedoknya sendiri. Kalau kamu bisa membuktikan hanya dengan panca indera roh yang dibukakan dari Yesus. Ya. Apa itu barang-barang profetik? Ya bentuknya ada gelang, anting-anting. Ya, gelang, anting-anting juga banyak sekali barang-barang profetik. Ya,
miniatur itu, tabut itu juga. Itu semuanya barang-barang profetik. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Karena tidak secara langsung orang-orang Kristen imannya kepada barang-barang profetik. Di pemuritan ini, ya, saya tidak menganjurkan juga ya untuk dikit-dikit pakai minyak urapan. Dikit-dikit pakai darah Yesus. Ya, tidak. Saya menganjurkan untuk kamu yang ada di dalam pemuritan ini. Kalau kamu tidak digerakkan untuk memakai minyak urapan untuk kegiatan rohani, untuk sesuatu hal, kalau kamu tidak digerakkan oleh Tuhan, jangan pakai minyak urapan. Karena kalau kamu dikit-dikit minyak urapan, dikit-dikit minyak urapan, dikit-dikit pakai darah Yesus, yang anggur perjamuan itu, dikit-dikit pakai itu, lama-lama kamu tidak secara langsung, tidak secara sadar itu menjimatkan. Karena Tuhan Yesus mampu menolongmu tanpa pakai minyak urapan. Memang betul minyak urapan itu dipakai. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab untuk mengurapi, untuk ya dipakaikan untuk orang-orang sakit supaya sembuh. Tapi itu jangan dijadikan ya pokok utama. Ya. Jangan dikit-dikit minyak urapan. Karena nanti imanmu kepada minyak urapan, imanmu kepada anggur perjamuan, itu namanya memberhalakan minyak urapan, memberhalakan anggur perjamuan. Jadi imanmu kepada situ, bukan kepada Yesus. Yesus bisa menyembuhkan tanpa pakai minyak urapan. Yesus bisa menyembuhkan. Jangan keliru, boleh memakai minyak urapan, tapi jangan terlalu ya. Sering supaya pikiranmu, imanmu jangan kepada minyak. Jangan kepada anggur perjamuan, karena kita belajar dari pendeta yang kemarin matinya masuk Hades. Waktu kita di pemuritan Jakarta, kita adakan praktek ya untuk masuk dengan menggunakan panca indera roh. Ada pendeta yang ada di Hades. Pendeta itu mempunyai jemaat ribuan, tapi ada di Hades karena ditanya oleh murid-murid ya yang di sini, kenapa kamu bisa di sini? Karena aku terlalu memberhalakan minyak urapan. Mengerikan. Ini pada kenyataannya seperti itu. Karena pendeta mengajari jemaatnya untuk dikit-dikit minyak urapan, dikit-dikit minyak urapan. Jadi imannya bukan kepada Yesus, tapi kepada minyak urapan. Sekali lagi, iblis itu begitu licik. Permainannya semakin halus, masuk ke dalam kegiatan anak-anak Tuhan, masuk ke dalam gereja Tuhan. Kalau kamu tidak terbuka panca indera rohnya, kamu akan kena. Dan kamu tidak sadar, mati, tiba-tiba udah di Hades. Saya tidak mau demikian. Makanya dibuka panca indera rohnya. Baca Alkitab. Ya, pemuritan ini banyak dibilang aneh dan sesat. Itu tidak heran saya. Karena Tuhan Yesus saja dibilang sesat oleh orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus aja dibilang penyesat oleh orang-orang Yahudi. Karena kenapa membaca Alkitab dibilang sesat, tapi kalau kamu membaca WA-nan seharian, kenapa itu tidak dibilang sesat, malah itu dihalalkan.
Itulah kekristenan yang sudah keadaannya parah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Diputar balikkan, itu pekerjaannya ular pada waktu menjatuhkan Hawa. Kamu harus sadar semuanya. Sekali lagi, imanmu harus tertuju kepada Yesus. Karena Yesus adalah juru selamat manusia. Paham? Semua murid-murid digas yang baca Alkitab. Nanti di suatu titik kamu akan melihat dengan panca indera rohmu, dengan membaca Alkitab, kamu seperti membangun masa depanmu. Dan engkau di titik ke depan. Pada suatu titik nanti kau akan sadar dan terkagum-kagum. Kenapa aku bisa begini? Wow. Nurut aja dulu. Karena di dalam pemuritan ini saya tidak menyesatkan, saya tidak menyuruh kamu membakar, makan kembang, tidak. Di dalam pemuritan ini adalah pokoknya baca Alkitab, worship minimal 1 jam, itu perintah Yesus, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini pengajaran yang daripadamu. Biarlah sedikit pengajaran ini dengan kuasa rohmu membuka pemikiran dari anak-anakmu. Supaya berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Supaya tidak kena ranjau-ranjaunya iblis. Peliharalah murid-murid-Mu Tuhan. Dengan kasih, dengan perlindungan daripadamu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Karena begitu jahatnya iblis itu. Begitu iblis itu gencar terus. Tidak menjatuhkan manusia-manusia ke dalam dosa. Dan berakhir di Hades. Tolonglah Tuhan. Tolonglah. Biarlah malaikat-malaikatmu menjagai semua murid-murid yang ada di dalam komunitas belajar dunia roh. Grup 1 sampai 11. Semuanya diberkati, dilindungi, dijauhkan dari segala pencobaan. Berkati semua murid-murid-Mu Tuhan. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati, lindungi semuanya. Berkati semua yang mendengarkan pengajaran ini. Kiranya kasih Tuhan Roh Kudus menjamahmu semuanya. Diberikan pengertian, pewahyuan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.